Jelang pemilihan umum, kemunculan buzzer menjadi salah satu fenomena yang tak dapat terhindari. Esensi dari kehadiran buzzer atau pengguna sosial media yang memanfaatkan akun mereka guna menyebarluaskan informasi tertentu adalah untuk mempengaruhi opini publik. Sehingga konten yang dihasilkan buzzer seringkali berisiko mengangkat isu-isu emosional ataupun menyebarkan hoax. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang kita konsumsi. Untuk itu, dalam video ini, kita akan mengulas sebenarnya apa itu buzzer dan bagaimana perannya dalam dunia politik kita. Orang siapapun yang jadi objek ya di sosial media gitu ya, itu biasanya disebut buzzer. Tapi sebelumnya tuh biasanya seringnya disebutnya influencer ya. Tapi buzzer itu sebenarnya lebih lebih ke perbedaannya sama influencer gitu ya. Tapi ini lebih ke buzzer ya, bukan influencer kan? Benar Iya. nggak? Buzzer itu dia nggak fokusnya kepada konten lah, tapi fokusnya pada isu-isu tertentu sih kalau buzzer. Ya, isu-isu tertentu yang kaitannya sama entah ada buzzer yang memang dia positif gitu ya untuk konteksnya, ada juga yang negatif gitu ya. Dan buzzer-buzzer juga kan sebenarnya kalau kita saat ini zaman sekarang tuh kadang suka negatif ya, banyak orang yang buzzer tuh lebih ke mereka mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, artinya disuruh gitu ya atau ditunggangi gitu ya sama seseorang. Terkadang kalau kita dengar kata buzzer seperti itu, tapi kalau influencer kan ya sama-sama mereka yang aktif di sosmed juga, namun bedanya influencer yang mereka mendorong ke hal-hal positif. Iya ya. Ya kalau dari pandangan saya sih melihat sudut pandang sekarang buzzer tuh ada yang pandang negatif, ada yang positif itu sih. Ya tadi ya negatifnya bahwa buzzer banyak yang beranggapan itu seringkali ditunggangi lah. Kalau misalkan kita mendengar kata buzzer beberapa orang atau sebagian orang. Tapi juga memang dari kalangan pemerintah menganggap bahwa buzzer itu enggak semuanya negatif gitu ya. Dan bahkan ada beberapa institusi pemerintah yang menyamakan antara buzzer dengan influencer. Ya memang itu sesuatu hal yang lazim dan juga haknya mereka ya untuk menyamakan persepsi tersebut. Jadi dalam artinya buzzer yang positif gitu ya. Buzzer yang positif itu adalah ya sama seperti influencer artinya. Jadi strategi buzzer itu mungkin pemerintah mengundang para orang-orang atau mungkin secara personal yang punya pengaruh yang besar gitu ya di sosial media, khususnya di digital platform, yang sehingga itu membuat fenomena akan semakin lebih eh, istilahnya jadi sesuai dengan harapannya institusi pemerintah gitu ya, yang mereka ingin menaikkan isu tersebut atau menaikkan suatu informasi hal yang lagi ingin dinaikkan sama pemerintah. Memang pemerintah kalau saya lihat sih instansi-instansi saat ini itu sering banget ya, apalagi khususnya dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan digital ya, dalam artian perusahaan digital yang kaitannya adalah bergerak di bidang periklanan gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaannya itu eh, tentu yang mereka ada kaitannya sama para influencer buzzer, mungkin juga sosial media eh, activity gitu ya. Yang artinya si pemerintah ini dia ingin efisiensi gitu ya. Ya karena saya juga sebagai saksi gitu ya, bahwa bahkan bukan saya aja, banyak sekarang perusahaan-perusahaan digital kan banyak di Indonesia gitu ya, yang mereka memiliki naungan dan juga wadah para buzzer-buzzer dan influencer se Indonesia. Nah, kita seringkali mendapatkan permintaan itu dari beberapa instansi, dan ternyata memang sudah tidak jarang lagi, bukan hanya instansi saja, tapi juga begitu pun untuk bisnis ya, yang swasta ya, bukan yang pemerintah saja. Begitu pun bisnis, apalagi bisnis ya kan, itu jauh lebih terlihat banget gitu kalau yang bisnis, karena mereka pasti akan mempromosikan produk gitu ya, mereka akan mempromosikan produk ujung-ujungnya. Kalau pemerintah kan sedikit tidak
terlihat mempromosikan gitu, karena isu yang dibawa sama si buzzer atau influencer ini adalah isu gitu ya, soal isu, dia membahas soal isu atau mungkin mengangkat suatu isu informasi yang tidak ada barangnya, tidak ada wujud barangnya, jadi tidak terlihat seperti dia di endorse atau diperintahkan atau ditunggangi siapapun, padahal sebenarnya dia ditunggangi juga ya. Nah, ketika bisnis kalau yang swasta kan kelihatan ya, misalnya influencer kalau lagi jualan gitu ya, mempromosikan barang atau buzzer-buzzer gitu ya, pasti kelihatan ya, pasti ada produknya, atau seenggaknya kalau tidak ada produk ya mungkin dia akan melampirkan beberapa kata-kata atau menampilkan ya, menampilkan produk atau pelayanan lah misalkan. Nah, itu kalau ke swasta. Jadi balik lagi ke isu pemerintah, kalau dari saya sendiri sih melihat ini sudah menjadi satu hal yang eh, dinamakan strategi ya. Strategi untuk mensosialisasikan entah itu program pemerintah yang lainnya, termasuk saya ya. Saya itu juga belajar pemerintah, teman-teman. Eh, saya tapi nggak nyebutin institusinya, intinya institusinya itu banyak lah, beberapa kementerian saya, yang dimana eh, saya dipercaya untuk memimpin pelatihan-pelatihan seluruh Indonesia oleh salah satu kementerian. Ya, dan kemudian juga saya harus menyebarkan informasi-informasi edukasi tentang digital marketing di setiap konten-konten saya di sosial media. Ya, tapi saya nyebutnya sih bukan buzzer ya, influencer. Saya nyebutnya influencer dan brand ambassador dari pemerintah, salah satu kementerian dan beberapa kementerian yang lain. Nah, itu memang udah jadi kebiasaan saya gitu ya. Walaupun awalnya saya belum ada kerjasama dengan pemerintah gitu ya, sebagai buzzer atau mungkin dikontrak sama mereka untuk kerjasama menaikkan suatu isu atau mengedukasi gitu ya ke sosmed tentang program pemerintah. Ya, karena udah kebiasaan saya untuk mengedukasi, jadi saya nggak biasa-biasa aja gitu ya. Jadi nggak seperti terlihat saya tuh lagi dikontrak sama pemerintah gitu. Ya mungkin itu secara soft selling dan itu yang saya rasakan juga, tapi emang nggak kelihatan banget sih gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya juga ini satu strategi yang sangat, dan tidak ada yang diharamkan atau tidak ada yang disalahkan sebenarnya, selagi itu positif ya. Jadi konteksnya ini yang saya bahas yang positif. Tapi kalau konteks yang saya bahas negatif, contoh nih, kan negatif kan kadang di kalangan masyarakat tuh ada fenomena bahwa pemerintah nih, ya kan ini beberapa bulan lalu, tahun kemarin gitu ya, itu kan lagi ramai yang kasus Sambo. Kan ada isu-isu bahwa pemerintah tuh menggunakan suatu buzzer untuk istilahnya menenggelamkan kasus tersebut gitu, isu-isunya, dengan mengesampingkan beberapa isu-isu yang lain lah, misalkan gitu ya. Itu contoh. Nah, itu mungkin ada beberapa negatif, tapi saya nggak mau bahas itu karena daripada nanti salah paham lah yang soal negatif. Tapi saya lebih bahas yang tadi positif-positifnya. Karena saya juga eh, ada kontrak sama pemerintah, nggak enak lah kalau saya negatif. Iya, Itu iya. dari Oh ya, pemerintah itu mendapatkan informasi biasanya dari relasinya. Dia biasa punya relasi. Relasinya dia tuh entah itu terkadang biasa bermacam-macam sih. Satu dari relasi, tapi kalau saya sendiri ya, saya pribadi yang saya alamin itu, pertama, saya kenapa bisa diundang pemerintah sana sini karena dari internet satu itu. Ya, tapi saya nggak tahu orang lain atau influencer lain atau buzzer lain, nggak tahu itu gimana sama pemerintah. Tapi kalau saya ditemuin sama pemerintah dari internet. Jadi emang internet tuh ngebantu banget sih. Jadi ketika misalkan ada seseorang yang ingin mencari pembicara digital marketing gitu, karena saya geraknya digital marketing, di internet diketik, itu pasti ketemunya ada saya tuh, ada sama beberapa pembicara lain lah di nasional. Nah, dan itu yang membuat pemerintah tuh tertarik gitu, salah satunya. Ya karena saya juga nanya kan, penasaran, waktu saya pertama kali kerjasama sama pemerintah sejak 2019, sudah lama sih ya. Dan sampai saat ini ya terus jalan gitu kan. Sampai menyebar gitu ke beberapa kementerian juga terus gitu kan. Nah, itu rata-rata eh, pertama kalinya dari internet, dan ketika kementerian yang lain itu kerjasama
sama saya lagi sama-sama pemerintah gitu, itu tuh tahu dari relasi gitu, dari kementerian ini nyebarin ke kementerian yang lainnya gitu. Nih kita tuh lagi kerjasama sama influencer ini sama influencer ini, pembicara ini, praktisi ini gitu-gitu. Saya dikenal sama pemerintah tuh sebagai praktisi, biasanya mereka nyebutnya praktisi. Tapi eh, selain praktisi, mereka pun meminta bahwa saya tuh harus juga nyebarin edukasi di sosmed. Berarti kan ya kita juga sekaligus sebagai influencer saya. Nah, jadi intinya eh, tadi ya sumbernya. Satu, internet yang paling besar yang saya rasakan. Emang pengaruh internet tuh penting banget ya. Jadi kalau misalkan di internet ya, positifnya kita kalau dalam hal bisnis, kita bikin bisnis, kemudian kita cari nama bisnis kita di internet nggak ketemu, ya siap-siap bisnis kita tuh akan hancur, akan hilang, akan bangkrut tuh beneran gitu. Karena memang dunia ini tuh kalau kita cari di internet tentang diri kita atau bisnis kita nggak ada, ya siap-siap kita ketinggalan gitu. Makanya emang internet tuh benar-benar ngebantu banget sih, itu yang saya rasakan. Makanya sampai sekarang juga saya terus belajar gitu ya, dunia digital, internet tuh terus berkembang gitu ya, semakin semakin mendalam lah, nggak pernah ada ujungnya gitu. Jadi ya itu positifnya. Nah, tapi kalau yang kaitannya sama balik lagi isu pemerintah, eh, yang tadi mencari buzzer sumber dari mana ya, saya nggak terlalu tahu kalau influencer lain dari mana atau buzzer-buzzer lain. Tapi yang saya jelas, yang saya yakin sih pasti paling banyak dari internet dan relasi. Awalnya pasti internet dulu sih, karena pemerintah kan nyari-nyari dulu kan, terus langsung hubungin. Nah kayak gitu sih paling. eh para influencer-influencer, iya bener, ada. Dan salah satunya platform yang saya buat ya, saya punya platform perusahaan digital yang emang bergeraknya di bidang periklanan perusahaannya, yang agensi digital marketing yang memang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia, kita diakui oleh perusahaan-perusahaan besar, kita sudah bersaing oleh banyak perusahaan digital lainnya di Indonesia, dan posisinya alhamdulillah platform saya itu ada di nomor 2 saat ini se Asia ya. Jadi sebagai perusahaan digital platform nomor 2 se Asia yang menaungi eh, konten kreator atau disebut buzzer-buzzer ya, itu lebih dari 5.000 konten kreator buzzer-buzzer. Tapi yang kontrak ya. Tapi kalau yang nggak dikontrak, yang freelance, itu kita punya lebih dari 50.000 yang freelance ya, yang nggak kontrak atau lepas. Yang kontrak 5.000-an. Kemudian juga kita punya program kerjasama ya dengan para klien-klien tuh lebih dari 50.000 klien. Nah, jadi ini yang membuat kita juga eh, dan saya juga gitu ya tahu ya dunia ini gitu kan, bahwa memang klien-kliennya juga bukan hanya yang swasta, tapi ya itu salah satunya tadi ya saya sebutkan, ada pemerintah juga, ada perorangan juga gitu ya, UMKM juga ya. Tentu banyak ya, pesaingnya banyak, termasuk yang terkenal-terkenal itu ada Rans gitu ya, terus ada Tiger Wong di City Agency, Bintang Agency, itu rata-rata pemiliknya juga artis ya, pemiliknya juga rata-rata yang emang dia influencer juga ya. Begitupun saya gitu ya, kalau saya sih lebih pengen sih dia disebutnya, kalau saya pribadi sih pengen disebutnya praktisi pengajar, karena saya juga suka ngajar kan. Cuman ya ada beberapa orang yang tetap nyebutnya influencer, ya bebas sih itu mah ya. Nah, intinya perusahaan digital tuh banyak banget di Indonesia, tapi yang legalnya, yang diakuinya oleh pemerintah nggak banyak. Itu kurang lebih di Indonesia tuh ada 40 perusahaan digital ya, ya agensi yang berbentuk sudah perusahaan yang sudah diakuin itu 40-an gitu ya. Termasuk saya ya, posisi kedua kalau saya. Rans tuh ini Holis kalau sama Fania mau datanya nanti saya kirim linknya. Kita udah diakuin sama perusahaan Shopee, perusahaan TikTok internasional, perusahaan Shopee Singapura, perusahaan TikTok internasional. Dan kalau cari di internet juga pasti ada ya. Tadi pertanyaan soal itu ya, kontrak ya, berapa lamanya? Ya betul, biasanya ada periode lama. Kalau saya pribadi, biasanya sama pemerintah itu periodenya ada yang langsung setahun 2 tahun saya. Karena saya sebagai
praktisi nih, saya langsung praktisi. Nah, tapi eh, sekaligus gitu kan, saya harus menyebarkan hal-hal positif tuh. Ya, dalam hal ini eh, lewat sosmed dan lain-lain gitu ya, nyebarin tuh, edukasi. Nah, setahun 2 tahun lah. Terus kemudian ya seringnya perpanjang terus ya. Selama ini sih diperpanjang terus ya. Kalau saya ya. Dan kalau yang influencer atau konten kreator lain yang saya lihat dari tim saya ya, itu kan oh banyak ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Terkadang tuh yang 1 bulan 2 bulan tuh kalau yang fokusnya buzzernya bikin konten dan bikin kontennya cuman jangka pendek. Jadi emang ada jangka pendek, jangka panjang tuh beberapa buzzer atau influencer sama pemerintah ya. Sama pemerintah ada jangka pendek. Contoh jangka pendek misalnya ngangkat nih isu tentang tapera gitu ya, edukasi tapera. Kan sekarang tapera deh. Tapera nih sebenarnya ternyata eh ini ya banyak kontradiksi sebenarnya. Ya mungkin ini juga saya kalau disuruh ngangkat tapera dijadiin buzzer sama pemerintah nggak akan mau sih ya. Soal kontradiksi nanti saya diserang juga sama teman-teman gitu. Kontradiksi banget tuh. Jadi kalau kita uh, ngangkat tapera karena banyak yang nggak suka gitu ya. Orang-orang juga tuh banyak yang suka. Mungkin yang sukanya ya sebagian orang lah yang berpikir positif ya. Tapera itu kan aturan baru tuh, isu baru. Ya. Nah, misalkan itu gitu ya, kontrak tentang tapera aja. Ya berarti artinya si buzzer itu ya paling cuman sebulan kali ya. Sebulan 2 bulan jangka pendek. Tapi kalau yang jangka panjangnya contoh ya kayak saya. Biasanya kalau saya tuh ngikutin programnya Pak Jokowi. Contoh ya, saya tuh salah satu praktisi nasional Kartu Prakerja. Jadi kalau teman-teman tahu Kartu Prakerja, itu kan program dari zaman COVID ya. Saya dari zaman COVID dikontrak sama pemerintah sebagai pengajar nasional nih, gitu. Pokoknya semua orang yang ngambil Kartu Prakerja, yang jadi peserta Kartu Prakerja, eh, dia yang ngambil bidang digital marketing pasti sama saya, gitu, senasional. Dan saya tuh capek juga sih emang, agak capek karena ngajar terus kan. Waktu itu juga sama dari zaman 2020, ngajar terus. Jadi ya, tapi positifnya adalah emang hobi saya juga, positifnya juga perusahaan saya jadi dikenal senasional karena dipromosin juga sama pemerintah, sama kementerian lagi, langsung kan. Prakerja kan dibawa langsung sama kementerian, Kartu Prakerja, dan program Pak Jokowi kan. Dan apalagi, gitu, Prakerja tuh diteruskan tuh sama presiden kita yang baru nanti. Itu akan meneruskan. Nah, pasti dipakai lagi tuh. Pasti. Jadi kementerian tuh enaknya gitu, pemerintah tuh enaknya gitu. Ini positif banget ya saya ngomongin. Enaknya gitu, bener-bener kekeluargaannya luar biasa sih. Kalau udah lekat gitu ya, percaya tuh luar biasa. Makanya saya juga berterima kasih gitu ya sama pemerintah. Termasuk nama saya, perusahaan saya jadi lebih dikenal gitu jadi. Nah, em, itu ya kartu prakerja itu jangka panjang. Saya benar-benar kayak langsung 1 2 tahun gitu loh, Halis. 1 2 tahun terus perpanjang lagi gitu terus. Nah, yang jangka pendek seringnya itu saya sama ini eh Kemendikbud. Kemendikbud itu jangka pendek 4 bulan 5 bulan lah. Kayak di kampus nih, saya jadi praktisi di kampus ini kampus itu gitu. 4 bulan 5 bulan. Kemendikbud Ristek. Nah itu beda-beda ya. Saya nggak tahu ya beberapa institusi yang lain atau instansi pemerintah yang lain. Saya nggak tahu. Tapi intinya ada yang jangka pendek, jangka panjang yang pasti sih. Nah, yang rata-rata konten kreator atau influencer, YouTuber, biasanya sih lebih seringnya dia jangka pendek. Tapi pemerintah tuh akan menyasar jangka panjangnya tuh ke buzzer-buzzer yang mereka emang kelihatan loyalitasnya tinggi gitu. Mungkin karena saya kelihatan loyalitas tinggi, mungkin gitu kali ya pemerintah juga. Karena ada teman saya juga ya, dia jadi eh, apa praktisi juga ya sama pemerintah dikontrak, tapi itu jangka pendek dianya, gitu. Beda gitu. Dia nggak dipercaya jangka panjang. Ya mungkin emang tergantung kepercayaan juga sih dari sudut pandang penilaian pemerintah sendiri ya. Dan dia nggak diperpanjang gitu kan. Nah, salah satunya eh ini ya, saya sebagai praktisi gitu ya, di pemerintah ini, ya itu prakerja ya, termasuk prakerja itu, yang memang ini kan salah satu program yang menjadi poin penting ya, prakerja itu, bahwasannya itu udah lagi nggak asing lah orang-orang se Indonesia, apalagi ini sangat bermanfaat buat para masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan
atau masih belum siap untuk bekerja, ingin belajar keterampilan tertentu, gitu ya, mereka tentu pasti akan melihat prakerja ini sangat membantu, gitu ya. Jadi prakerja kan contoh yang baik ini ya, yang memang eh, salah satu alasan terbesar saya menerima kerja sama ini, di mana merupakan peningkatan keterampilan ya, yang berskala besar dan bukan satu dua orang yang merasakan itu, gitu ya. Apalagi para peserta yang diterima atau lulus kartu prakerja ini, gitu ya, itu diseleksi kan, nggak mudah juga. Dan yang lulusnya dapat dana, dapat uang, uang saku dari pemerintah langsung, gratis pelatihan dan lain-lain. Nah, terus kemudian saya sebagai pengajarnya yang memang uh, saya dikenalkan dan yang lain. Jadi benefitnya buat saya juga banyak, dan saya juga memberikan benefit ke para peserta kartu prakerja yang juga nggak terhingga gitu. Dan saya berikan yang tentunya yang mungkin biasanya kalau saya ngajar tuh dasar-dasar, tapi ini mah benar-benar nggak sampai dasar, tapi juga sampai betul-betul mahir gitu, supaya mereka bisa menerapkan digital marketing. Saya kan bidang digital marketing ya, di yang saya geluti, dan saya kalau ngajar juga digital marketing, bisnis, pengembangan bisnis, strategi bisnis gitu-gitu. Nah, sehingga menurut saya ini dari sisi pengetahuan dan juga perekonomian akan meningkat ya untuk secara negara juga dengan ada program ini. Bahkan ini pun diakuin oleh beberapa negara di ASEAN bahwa kartu prakerja itu luar biasa gitu ya. Yang programnya Pak Jokowi, di eranya Pak Jokowi gitu kan. Karena ini akan menjadi modal dasar gitu ya untuk para masyarakat di Indonesia atau siapapun ya, itu uh, akan membuat gitu kan bagian dari kinerja yang produktif bagi orang-orang yang mengikuti kartu prakerja ini. Apalagi mereka ada sisi kebanggaan gitu ya, karena untuk seleksinya tuh tidak mudah gitu di prakerja ini. Ya paling itu sih kalau yang saya lihat ya. Untuk dari tantangan sendiri ya, tantangannya tuh membagi waktu sih sebenarnya. Saya bagi waktunya emang lumayan harus pinter-pinteran sih. Apalagi prakerja ini kan dulu kartu prakerja, atau saya ngajar di beberapa instansi lain lah, pemerintah juga, untuk sebagai edukasi. Selain saya harus mengajar secara online, ada juga kadang kali saya ngajar offline prakerja tuh. Dan tentu bagi waktu ya, apalagi offline. Kalau online lebih fleksibel tentu. Belum lagi saya harus mengurus kegiatan bisnis saya gitu ya. Ya beruntungnya ya bisnis saya adalah perusahaan digital, jadi saya tidak begitu repot gitu ya untuk mengurusnya. Semua proses, semua semua proses dari mulai manajemen SDM, keuangan, operasional dan lain itu pakai digital. Kita pakai aplikasi by system, dan udah nggak lagi pakai manusia gitu. Yang dimana kalau pakai manusia bisa dimanipulasi gitu ya. Bahkan keuangan pun salah ngitung dan lain-lain kalau pakai manusia. Ya, itu beruntungnya. Tapi tetap harus saya monitoring ya, perusahaan-perusahaan yang walaupun bentuknya udah digital. Nah, begitupun ya perusahaan digital lainnya yang di Indonesia lah kayak Gojek gitu, kan pasti mereka udah pakai sistem lah. Ini tuh udah nggak lagi pakai manusia, dan kalau ngitung-ngitung perhitungan ini itu ataupun apa eh, proses ini itu ya, administrasi dan lain-lain udah enak gitu. Jadi tinggal ngeliat, oh gini gini gitu. Nah, enaknya gitu. Satu, jadi saya bisa eh, meluangkan waktu saya lebih banyaknya untuk ke program pemerintah sambil mengenalkan perusahaan saya. Nah, eh, tapi tetap saya agak sedikit kewalahan tantangan itu ya, sedikit kewalahannya karena ya memang ini ya, pemerintah programnya ada kadang juga saya harus offline, online. Kalau offline kan saya harus keluar kota. Dan tapi berkat dari itu ya, hikmahnya adalah ternyata saya juga nggak kerasa gitu sampai 2000, dari 2018 gitu ya, selama saya dipercaya sama pemerintah gitu kan, dari beberapa instansi lah untuk sebagai buzzer praktisi gitu ya, ternyata udah lebih dari 3.400 acara yang udah saya isi gitu.
3.400 acara, termasuk acara-acara prakerja ini, kelas-kelas prakerja. Dari 2020 prakerja kan, kartu prakerja. Nah, 3.400 sih. Saya kalau mikirin tuh, wah luar biasa juga ya, ternyata banyak juga nih, gitu kan. Tapi itu jadi portofolio dan satu hal yang mungkin kayaknya kalau orang lain belum tentu bisa gitu kan. Tapi emang sih saya ngerasa capek banget gitu selama saya ngejalanin itu. Tapi nggak tahu ya karena hobi gitu gitu dijalanin jadi capeknya itu hilang. Tapi tetap sih tantangannya gitu, tetap deh. Tantangannya bagi waktu ya kadang suka pegel gitu ya. Maksudnya dalam artian ya kadang suka kurang tidur ya, kadang kurang tidur, kadang ah, apa eh, waktunya nggak kebagi gitu lah. Kadang juga prakerja nih suka saya reschedule gitu karena misalnya saya ada dadak meeting gitu acara lain tentang ya bisnis saya gitu kan. Kadang bisnis saya juga kan perlu ada meeting di mana saya harus ngorbanin waktu prakerja. Untungnya karena saya praktisi senior gitu kan udah lama di prakerja bisa di reschedule tuh, untung enak, jadi enak gitu. Eh, dan menurut saya sih tantangannya itu ya satu waktu, terus juga energi saya harus fit ya, kesehatan saya harus fit, harus terus fit. Emang itu sih. Eh, kemudian juga apa lagi ya, Em, tantangannya adalah memberikan kualitas yang terbaik ya sama pelayanan yang terbaik, Halis. Jadi dari setiap yang udah saya lalui gitu ya, dalam hal ini eh, apa saya ngajar gitu ya, saya eh, menjadi baja dari para pemerintah gitu ya, ngajar di eh, atas dasar kerjasama sama pemerintah gitu ya, harus memberikan yang terbaik supaya apa? Supaya nama saya juga nggak jelek karena saya juga bawa nama perusahaan kan, sama pemerintah tuh bawa nama perusahaan juga tuh. Nah, em, jadi nama saya kalau saya nggak memberikan terbaik, nama perusahaan saya juga ikut kena, saya juga ikut kena gitu kan. Makanya saya selalu ngasih yang terbaik gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya koordinasi, komunikasi. Nah, tetap komunikasi, tetap koordinasi. Menurut saya sih tantangannya ada empat tadi ya paling. Kalau disimpulin, waktu, kesehatan, ya, terus juga komunikasi atau koordinasi sama pelayanan, ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Boleh menerima atau enggak ya. Tapi enggak ngasih tahu sih. Mereka yang masuk mereka nggak nanya. Waktu pemerintah menawarkan pertama ke saya, tapi saya nggak tahu ke yang lain. Mm-mm. Tapi menurut saya sih secara logika kayaknya mereka nggak akan nanya kayak eh, bapak atau ibu ingin terima penawaran kami atau tidak gitu. Kayak mungkin mereka nggak berikan opsi atau pertanyaan, sebuah pertanyaan gitu. Tapi secara nggak langsung kalaupun ada yang nolak pasti akan terima-terima saja sih menurut saya pemerintah. Karena kan pemerintah saya juga tahu gitu ya. Dia kerjasama, nawarin kerjasama tuh waktu itu juga pasti bukan ke saya aja. Karena praktisi pengajar prakerja kan banyak ya. Kan bidangnya banyak tuh prakerja tuh. Kartu prakerja tuh banyak. Nah, ada IT lah, ada ini tuh. Pasti kan dia punya praktisinya masing-masing. Punya belajar-belajar atau praktisinya masing-masing yang diperintahkan oleh pemerintah. Dan ya intinya pasti kalau ada yang nolak, ya pemerintah tinggal cari lagi gitu kan pasti kan. Ya di situ sih paling yang saya lihat secara